Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Tiari. This time I will share about YouTube. Jadi masih seputar YouTube ya guys. Nah kali ini aku akan sharing ya about penilaian mandiri dari YouTube. Jadi buat kalian nih yang channel yang udah dimonetisasi dan ingin mengupload video baru, pasti kalian harus melewati yang namanya penilaian mandiri dari YouTube. Nah, bagaimana dan apa itu penilaian mandiri dari YouTube? Simak videonya agar channel ini lebih berkembang guys. Sebelumnya kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and keep on watching my video. Oke? Nah guys, seperti yang udah aku janjikan ya guys ya, aku akan nanti jelasin tentang program penilaian mandiri dari YouTube. Apa itu nanti akan aku jelaskan, tapi sebelumnya aku akan cerita bahwa di bulan November kemarin, tepatnya di akhir November, aku mendapatkan email dari YouTube yang isinya... Nah, guys, ini adalah isi dari emailnya ya guys ya. Penilaian mandiri kini tersedia untuk channel Anda, oke? Langsung aja ya kita gulir ke bawah. Nah, ini akan aku bacakan ya. Memperkenalkan penilaian mandiri. Penilaian mandiri memberi Anda lebih banyak kontrol atas monetisasi video. Jawab beberapa pertanyaan selama proses upload video berikutnya. Untuk menentukan apakah video Anda mendapatkan icon hijau atau kuning. Nah, jadi di sini ya, setiap kita akan mengupload video ya guys ya, setiap kita akan mengupload video baru, kita itu harus melalui beberapa tahap ya pertanyaan. Kita harus memberikan penilaian mandiri ya, secara kita diberikan hak itu istilahnya seperti itu ya. Nanti mereka itu akan menilai apakah video kita itu akan mendapatkan dolar hijau atau dolar kuning. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Makin akurat penilaian Anda dari waktu ke waktu, maka kami akan makin mengandalkan masukan Anda. Dan makin besar pula kemungkinan video Anda akan dimonetisasi secara akurat. Nah, jadi masukan kita itu sangat berguna ya buat mereka. Pihak YouTube itu akan mengadakan program penilaian mandiri buat ya channel yang udah dimonetisasi. Oke, langsung aja simak penjelasan dari aku apa itu program penilaian mandiri dari YouTube. Hai guys, sekarang kita udah masuk di bantuan YouTube ya guys ya. Jadi kita udah masuk di yang namanya ringkasan program penilaian mandiri YouTube. Nah, apa sih program penilaian mandiri YouTube? Jadi ini program penilaian mandiri YouTube itu khusus untuk channel yang udah dimonetisasi ya guys ya. Jadi buat kalian nih yang channelnya udah dimonetisasi, jadi kalau untuk mengupload video baru ke YouTube, kalian pasti harus melewati yang namanya penilaian mandiri dahulu ya, oke? Akan aku bacakan dulu ya guys ya. Jika Anda memiliki akses ke program penilaian mandiri, kami akan meminta Anda untuk memberi rating pada video Anda sendiri berdasarkan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Jadi di sini ya, kalian diberikan hak untuk menilai video kalian sendiri ya guys ya, berdasarkan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Jadi nanti pihak YouTube akan menilai video kalian itu cocoknya di untuk pengiklan yang seperti apa, seperti itu guys. Nah, jadi sebelum kalian mengupload video baru, kalian harus melalui yang namanya tahapan-tahapan seperti ini ya guys ya. Jadi dinilai dulu video kalian itu apakah melanggar aturan-aturan yang mereka bikin, seperti itu. Jadi tidak merugikan, di sini intinya agar tidak merugikan si pihak pengiklan. Mengapa program penilaian mandiri dibentuk? Masukan Anda dapat membantu kami membuat keputusan tentang monetisasi secara lebih cepat dan lebih akurat dengan program penilaian mandiri. Nah, jadi di sini kita diharuskan ya untuk melakukan penilaian terhadap video kita sendiri ya guys ya. Penilaian namanya juga penilaian mandiri ya guys ya. Jadi kita diberikan hak ya. Nah, kita harus mematuhi 4 hal tersebut ya guys ya. 1, akan aku bacain. Anda dapat memberitahu kami isi video Anda. 2, kemudian sistem otomatis kami akan membuat keputusan.
Ketiga, jika tidak setuju dengan sistem otomatis kami, Anda memiliki opsi untuk meminta peninjauan manual. 4. Peninjau akan memeriksa video Anda dan memberi masukan. Lalu, Anda dapat melihat hal yang tidak disepakati antara Anda dan peninjau, misalnya bahasa yang tidak sopan atau masalah sensitif dalam konten video tersebut. Nah, jadi di sini ya, sebelum kita upload video ya untuk channel yang udah dimonetisasi, kita harus melalui hal-hal ini ya guys ya, penilaian mandiri ini ya. Pertama, kita harus memberitahu isi video kita layak atau tidak. Kemudian sistem otomatis mereka itu akan menilai, akan memberi keputusan apakah video kita itu akan mendapatkan dolar hijau atau dolar kuning. Nah, seperti itu. Jika tidak setuju dengan sistem otomatis kami, jika misalkan ya video kita itu yang tadinya dolarnya hijau kemudian menjadi kuning, nah kita itu bisa meminta peninjauan manual. Nah, contohnya video aku, tadinya itu dolarnya hijau, kemudian beberapa bulan menjadi dolar kuning. Setelah aku lihat ya, menurut penilaian aku ya, judul video, kemudian isinya, thumbnailnya, deskripsinya itu nggak ada masalah menurut aku. Akhirnya aku meminta peninjauan manual. Tetapi peninjauan manual yang aku lakukan itu tidak secepat itu mereka setujui gitu loh. Nah, setelah itu aku tinjau lagi. Kenapa kok tiba-tiba video aku ini tidak mereka setujuin? Padahal judul nggak ada masalah. Isi video juga begitu, thumbnailnya juga begitu. Ternyata setelah aku lihat lagi, nah ini ada berkaitan dengan nomor 4 ya. Ternyata ini ada di judulnya, itu ada tanda baca seru guys. Nah, itu yang jadi masalah buat mereka. Nah, jadi tanda baca seru itu akhirnya aku hapus dan aku ganti judulnya. Nah, akhirnya aku minta peninjauan manual kembali dan dolarnya tidak sampai 1 menit dolarnya kembali menjadi hijau. Nah, seperti itu ya guys. Jadi penilaian mandiri itu yang dimaksud oleh pihak YouTube ya guys ya. Jadi namanya sistem otomatis ya. Kadang-kadang menurut mereka itu benar, tapi menurut kita tidak. Nah, namanya juga sistem. Jadi mereka juga meminta penilaian juga dari pihak kita ya. Karena mereka membutuhkan masukan juga ya. Seperti itu. Nah, jika Anda memberi rating pada video Anda secara konsisten dan akurat, kami akan lebih mengandalkan masukan Anda daripada sistem otomatis kami. Nah, itu tadi. Jadi mereka itu juga mengandalkan masukan kita, guys. Nah, misalkan video kita tidak ada masalah, menurut kita bisa meminta peninjauan manual. Seperti itu. Nah, mereka akan bakal lebih memperhatikan masukan kita daripada sistem mereka. Nah, seperti itu ya. Namanya juga sistem, kadang-kadang error ya guys ya. Masukan Anda juga akan digunakan untuk menyempurnakan sistem kami untuk seluruh komunitas kreator yang melakukan monetisasi. Nah, seperti itu ya. Nah, guys, ini yang akan aku kasih contoh ya. Kalau kita mendapatkan penilaian mandiri ya dari YouTube. Oke, ini akan aku tunjukkan. Nah, kalau kalian klik ya di play itu, oke, kita bisa lihat ya di play. Kalian masuk ke icon dolar ya. Kita klik ya. Nah, di sini kalian bisa lihat monetisasinya masih non-aktif. Nah, jika kalian ingin mengaktifkannya, kalian klik ya. Oke, seperti ini. Oke, kalian klik aktif. Kemudian kalian klik berikutnya. Oke. Nah, ini yang dinamakan penilaian mandiri ya guys ya dari YouTube ya untuk konten kita. Di sini akan aku baca ya. Beritahu kami tentang isi video Anda. Apakah konten, judul, deskripsi, atau kata kunci video Anda berisi salah satu dari hal berikut. Oke? Nah, di sini ada beberapa ya kriteria, yaitu bahasa tidak sopan,
Oke, kita buka ya. Penggunaan bahasa tidak sopan bertaraf berat secara berlebihan. Jadi ini hal-hal yang nggak dibolehkan ya. Misalkan kata-kata tidak sopan bertaraf ringan, kemudian kata tidak sopan bertaraf berat ya. Di judul, thumbnail, pembukaan video, kemudian kata tidak sopan bertaraf ekstrim yang digunakan di judul, thumbnail, atau dimanapun sepanjang video. Misalnya ya, yang tidak boleh itu ya guys ya. Kemudian, oke, dan aku ke bawah kan ya, scroll ke bawah, termasuk konten dewasa, khusus dewasa atau bukan ya. Di sini ada hal-hal yang tidak dibolehkan ya, berdasarkan penilaian-penilaian mandiri, terus kekerasan, kemudian konten yang mengejutkan, tindakan yang merugikan atau berbahaya, konten terkait narkoba, konten yang mengandung kebencian dan penghinaan, konten yang terkait dengan senjata api ya guys ya, kemudian peristiwa sensitif, kemudian isu kontroversial. Nah, hal-hal itu ya yang dijadikan penilaian mandiri oleh pihak YouTube guys. Nah, jika konten kalian itu ya, atau video kalian yang akan kalian posting ya, atau kalian upload itu tidak termasuk hal-hal berikut, kalian centang di bawah ini ya, tidak satupun di atas. Jadi konten kalian itu tidak termasuk dalam hal-hal video yang ada di atas tersebut ya. Jadi kalian checklist ya guys ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian aku scroll lagi ke atas, pemberian rating pada video Anda secara keseluruhan aman untuk diberikan iklan ya guys ya tentunya. Baik itu iklan, kemudian YouTube Premium, pendapatan YouTube dan lain-lain seperti Mencerdas dan lain-lain. Oke, kalau udah ya kalian kirim kayak seperti ini. Nah, baru monetisasi kalian menjadi aktif. Nah, itu tadi ya hal-hal yang termasuk dalam penilaian mandiri oleh pihak YouTube ya guys. Nah, guys, itu tadi adalah penjelasan yang mengenai program penilaian mandiri dari YouTube. Nah, semoga apa yang aku jelasin ini bisa kalian pahami ya. Nah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you, and bye-bye.